Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khayatin, mahasiswa program Magister Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya. Salam sehat, salam tangguh, salam merdeka belajar. Perkenankan, saya akan berbagi informasi dengan saudara-saudara semuanya tentang vaksin COVID-19. Kita pasti akan bertanya, kapan sih COVID-19 ini akan berakhir? Semuanya akan terlintas di benak kita. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Bahkan prediksi-prediksi pun gagal. Karena COVID ini masih tetap berlangsung. Bahkan sekarang seluruh dunia sedang berupaya untuk menghentikan pandemi ini dengan memproduksi vaksin COVID-19. Kita ketahui bahwasanya COVID-19 adalah merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 di Wuhan, China. Dan COVID-19 ini menjadi pandemi global di seluruh dunia. Data terbaru oleh WHO pada tanggal 20 Desember tahun 2020, ada kasus baru sekitar 76.704.211.000. Dan yang mengalami kematian adalah 1.693.596. Tapi yang berhasil mengalami recovery atau penyembuhan adalah sekitar 53.824.100. Sedangkan kasus terbaru di Indonesia pada tanggal 17 Desember tahun 2020 adalah yang ditemukan konfirmasi terbaru adalah 643.508. Dan yang sembuh sekitar 526.979, dan yang meninggal 19.390. Jadi ada peningkatan penyembuhan 526.979. SARS-CoV-2 ini adalah mempunyai genom RNA sense positif untai tunggal linear, sehingga tidak ada obat antivirus atau vaksin khusus untuk melawan SARS-CoV-2 ini. Untuk itu diperlukan pengembangan vaksin menjadi sangat penting. Dengan harapan apa? Untuk menekan pandemi dan mencegah timbulnya wabah virus yang baru. WHO mengatakan bahwasanya pada saat ini sedang dikembangkan 70 penelitian tentang vaksin COVID-19. Kita ketahui sendiri sih, apa sih vaksin itu? Apa pentingnya vaksin? Jadi vaksin itu adalah merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya menimbulkan gejala yang ringan. Jadi kalau dia divaksin, kalau sakit akan menimbulkan gejala yang ringan. Jadi prosesnya bagaimana? Antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila ada seseorang yang terpapar, maka orang itu bisa terhindar dari penularan atau sakit berat akibat penyakit tersebut. Vaksin yang akan dikembangkan saat ini mencapai sekitar 139. Jadi harapan baru kita ya sekarang ya, vaksin dikembangkan sudah banyak dan 26 diantaranya telah memasuki tahap evaluasi klinis dan 6 masuk pada fase 3 tahap akhir. Jadi memang pengembangan vaksin COVID-19 ini masih terus berlangsung. Bahkan di Indonesia sendiri adalah sebagai salah satu negara dengan kasus yang cukup besar. Dan saat ini juga sedang mengembangkan vaksin corona. Sebenarnya bagaimana sih pembuatan vaksin? Pembuatan vaksin ini tidak semudah yang kita bayangkan karena ada tahap-tahap yang harus dilalui. Bahkan pembuatan ini bisa berlangsung hingga 10-15 tahun.
karena melalui 3 tahap. Ada tahap eksploratory, ya, di laboratorium 2-4 tahun, masuk pada tahap preklinis yang diuji coba pada hewan. Terus kemudian ada tahap klinis, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1 sampai 2 tahun, fase 2 2 tahun, fase 3 3 sampai 4 tahun. Jadi memang vaksin ini masih perlu dikembangkan, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Pengembangan vaksin COVID ini sudah banyak yang mengembangkan. Bahkan sekarang itu sudah di berbagai negara sudah mengembangkan vaksin. Ada vaksin dengan merek-merek tertentu, ada Moderna, ada BioNTech, ada Imperial College London, ada Inovio dan AstraZeneca. Jadi banyak berbagai negara yang sudah mengembangkan, bahkan organisasi pemerintah maupun swasta. Jadi meskipun pada kondisi darurat dan dibutuhkan dengan cepat vaksin ini, tapi tetap keamanan dan efektivitas vaksin adalah merupakan prioritas yang utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahap-tahap pengembangan yang berlaku secara internasional dan secara umum, ya, yang terdiri dari fase-fase tadi yang sudah saya jelaskan, ada tahap praklinik, tahap klinis maupun tahap penetapan penggunaan vaksin. Jadi kalau kita lihat dalam skema berikut, ya, jadi vaksin itu adalah merupakan zat yang berfungsi membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung kuman atau virus penyebab penyakit. Jadi di dalam vaksin itu mengandung kuman atau virus penyebab penyakit. Namun dalam versi yang sudah dimatikan. Jadi virusnya maupun kumannya sudah dimatikan atau dilemahkan. Jadi tidak berbahaya. Ya, vaksin ini kemudian dimasukkan ke dalam tubuh dan akan menstimulasi sistem imun, ya, menstimulasi sistem imun untuk menghasilkan antibodi. Bagaimana sih perjalanannya vaksin dari formulasi hingga diproduksi massal? Jadi memang proses ini bertahap yang bisa memakan waktu berbulan-bulan maupun bisa tahunan. Ya, tahap pertama adalah tahap yang namanya eksplorasi. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi unsur dalam virus yang bisa digunakan untuk melawan penyakit. Jadi, virus-virus ini diidentifikasi dulu, mana yang sekiranya bisa digunakan untuk melawan penyakit. Yang kedua adalah praklinis. Ya, peneliti melakukan uji coba pada hewan untuk mengetahui respon yang timbul, ya, maupun tidak. Jadi, setelah diteliti tadi pada saat uji praklinis, tahap praklinis, maka peneliti melakukan uji coba pada hewan dulu. Ya, apakah vaksin ini timbul reaksi atau tidak? Uji klinis ini adalah merupakan tahap pengujian vaksin pada manusia, umumnya uji klinis melalui 3 tahap. Ya, tadi sudah katakan ya, uji klinis 3 tahap. Yang pertama adalah praklinis, yang kedua adalah persetujuan. Jadi kalau sudah disetujui, regulatornya akan meninjau hasil uji coba tadi. Dan jika terbukti aman dan efektif, baru akan memberikan izin produksi. Jadi produksi vaksin harus melalui quality control yang ketat baik dalam produksi maupun distribusinya. Sementara ini yang dikembangkan di Indonesia ini adalah vaksin buatan anak negeri yang dinamakan dengan vaksin merah putih. Sebenarnya dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi ini akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, dan seberapa banyak diproduksi, dan kapan dikirimnya, dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Di Indonesia, pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, ini vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Di Indonesia ini ada 2 kategori vaksin yang ada, yakni buatan dalam negeri dan luar negeri. Kalau buatan dalam negeri ada namanya vaksin merah putih. Ya, dikatakan vaksin merah putih. Ini adalah buatan anak negeri yang diberi nama vaksin merah putih. Vaksin ini adalah merupakan hasil kerjasama sejumlah lembaga
ya, lembaga penelitian seperti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, BPOM, Kementerian Riset dan Teknologi, serta sejumlah universitas. Sejauh ini vaksin merah putih baru pada tahap eksplorasi, yaitu membuat suatu formulasi bibit vaksin yang diharapkan vaksin ini dapat rampung pada akhir tahun 2021. Di samping vaksin tersebut, Indonesia juga bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, UAE, dalam mengembangkan vaksin Sinopharm. Saat ini vaksin Sinopharm telah melalui uji klinis tahap 3 yang dikembangkan di Abu Dhabi. Kemudian juga Indonesia juga di sini ada namanya vaksin Sinovac. Sinovac ini adalah vaksin asal Tiongkok, hasil kerjasama dengan PT Bio Farma. Ya, PT Bio Farma. Vaksin Sinovac telah melalui uji klinis fase 3 dengan melibatkan sekitar 1.620 relawan. Setelah melewati rangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk tes swab, relawan yang dinyatakan sehat dan bebas COVID-19 akan disuntik vaksin pertama pada hari ke-0. Ya, jedanya 4 hari. Ya, setelah jeda 4 hari, relawan akan mendapatkan vaksin dengan dosis yang kedua. Jadi jika uji klinik tahap 3 ini berhasil, maka pada awal tahun 2021, maka vaksin Sinovac diharapkan dapat diproduksi secara massal untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksin COVID-19 harus diberikan pada minimal 70% warga negara Indonesia, supaya pandemi ini segera berakhir dan tidak menimbulkan virus baru. Kemudian yang ketiga adalah vaksin Corsel atau Gini China. Jadi PT Bio Farma juga menjalin kerjasama dengan perusahaan obat biologi dan bioteknologi dari Korea Selatan yang bernama Ginesine Inc. Kerjasama ini dilakukan dengan menggelar uji klinis vaksin DX19 buatan Ginesine di Indonesia. Kemudian ada lagi namanya vaksin Pfizer atau AstraZeneca. Tapi ini masih belum jelas apakah Indonesia bakal mendapat jatah dari vaksin ini. Kapan sih waktu pelaksanaannya? Jadi waktu vaksinasi masih belum jelas. Awalnya pemerintah berencana melakukan vaksinasi pada akhir tahun 2020. Namun rencana itu kemungkinan akan terrealisasi pada awal tahun 2021. Sebab BPOM masih mengevaluasi vaksin yang akan digunakan sebagai vaksinasi secara nasional. Jadi memang harus mendapatkan persetujuan dari BPOM untuk memberikan vaksin pada masyarakat. Kemudian vaksin di Indonesia ini ya diklaim mencapai 246,51 juta dosis, ya. Detailnya sebanyak 73,96 juta dosis untuk skema program dan 172 dosis untuk skema mandiri. Sejauh ini 6.700 rumah sakit dan klinik BUMN maupun swasta diklaim siap melakukan vaksinasi. Nah, lantas siapa sih? Untuk siapa vaksin itu? Dan siapa yang tidak boleh divaksin? Jadi vaksin ini ada syaratnya. Ya, vaksin tidak boleh diberikan pada satu orang yang sedang sakit. Vaksin hanya untuk orang sehat. Jadi vaksinasi ini harus dalam kondisi tubuh yang sehat. Bila mengalami sakit, maka sebaiknya ditunggu sampai sembuh. Ya, setelah sembuh, kemudian baru divaksin. Yang kedua, vaksin ini tidak sesuai usia. Kenapa? Karena sebagian besar vaksin COVID-19 ini hanya dikembangkan dan disuntikan pada relawan yang usianya 19 hingga 56 tahun. Sementara usia di luar itu belum diuji kemanjurannya. Jadi bagi mereka yang tidak termasuk dalam usia 19 sampai 56 tahun belum bisa diberikan vaksin karena memang belum dilakukan uji coba. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh divaksin adalah mereka-mereka yang punya penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Contohnya apa? Orang yang menderita diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol. Ini juga nggak boleh divaksin.
disarankan untuk cek kondisi dahulu sebelum menerima vaksin. Jadi komorbid atau penyakit bawaan harus dalam kondisi yang terkontrol dan mendapat persetujuan dari dokter yang merawat. Jadi kalau sudah disetujui oleh dokter yang merawat, maka pasien atau seseorang itu boleh mendapatkan vaksin. Kemudian yang keempat adalah mereka yang memiliki penyakit autoimun. Contohnya apa? Contohnya pada orang-orang dengan penyakit SLE, dengan vaskulitis, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena saat ini belum ada penelitian yang membuktikan efektivitas vaksin yang digunakan pada pasien atau seseorang yang memiliki penyakit autoimun. Jadi sebenarnya vaksin itu memang penting. Kenapa? Vaksin itu membentuk kekebalan tubuh. Sehingga diharapkan dengan adanya virus yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dihalangi oleh vaksin. Sehingga manusia tidak jatuh dalam kondisi sakit yang berat. Akan tetapi, tetap kita harus melakukan pencegahan infeksi coronavirus dengan pola hidup yang sehat. Jadi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, ya, menggunakan air yang mengalir dan sabun. Nah, jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Ya, kemudian hindari untuk menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam kondisi yang kotor. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari untuk menyentuh hewan atau unggas yang liar, ya. Membersihkan permukaan benda dengan menggunakan desinfektan. Ya, tutup hidung, mulut ketika bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau pakai pergelangan atau pakai lengan tangan. Ya. Yang paling penting adalah jangan keluar rumah dalam keadaan yang sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala-gejala penyakit saluran nafas. Asupan nutrisi yang adekuat dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi multivitamin. Jadi intinya adalah ya, vaksin harapan baru untuk kita semua. Diharapkan dengan vaksin ini akan bisa mengendalikan pandemi. Tetapi tetap diingat bahwasanya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai air yang mengalir dan sabun. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita dan kita bisa membuka cakrawala pengetahuan kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.